Maulid ya. Iya, pada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Kepada Ibu Kepala Puskesmas, kemudian teman-teman rekan dokter, kemudian teman-teman rekan perawat, rekan bidan dan seluruh jajaran pegawai di UPD Puskesmas Janab Real. Ya, izin mungkin teman-teman juga pernah ada cukup ini pakai ya, saya yakin teman-teman juga pernah membaca dan pernah mengetahui tentang materi yang akan kita bahas pada siang ini. Ada beberapa pokok yang akan dibahas. Kalau kita berbicara tentang masalah demam, memang akan sangat kompleks kita bahas ini. Bukan hanya terkait dengan peningkatan suhu saja, bukan hanya terkait dengan kompres, bukan hanya terkait dengan pemberian paracetamol. Artinya demam itu harus juga ditahu penyebabnya apa. Idealnya seperti itu. Tetapi kita sebagian besar dikasih obat demam, kemudian dikasih paracetamol sembuh. Artinya ada karakter demam seperti itu. Ada yang diberikan paracetamol membaik, ada yang diberikan bukan hanya paracetamol ditambah dengan NSAID yang lain, misalnya ibuprofen baru membaik. Artinya setiap karakter demam itu berbeda-beda. Ya, ada yang diberikan paracetamol tapi tidak membaik, ternyata membutuhkan antibiotik baru membaik. Ya, itu juga definisinya akan berbeda terkait demamnya. Satu kata kunci yang harus kita pegang, demam adalah merupakan suatu gejala dengan pemberian obat paracetamol masih diteliti sebenarnya. Hoaknya yang beredar ya mengurangi efek vaksin, tetapi tidak signifikan seperti itu kok. Paracetamol juga harus teman-teman mengetahui punya efek antiinflamasi. Ya, artinya beberapa kasus kalau orang yang tidak atau alergi terhadap ibuprofen, alergi terhadap asam mefenamic, kasih paracetamol. Paracetamol itu punya efek antipiretik jelas, antiinflamasi ada tapi tidak dominan. Oke? Antipiretik, analgesia sama antiinflamasi. Dia punya efek antipiretik sama analgesia, tapi antiinflamasinya tidak dominan. Ya, lanjut. Ya, ini kita lihat. Sekarang kita bahas lebih teori sedikit lah. Apabila seseorang terpapar oleh kuman atau apapun itu akan menyebabkan perangsangan pada ini. Ada zat-zat tertentu misalnya masuk dalam tubuh. Ini patofisiologi dari demam. Contohnya misalnya ini. Ada zat-zat tertentu yang masuk dalam tubuh, misalnya bakteri, virus, parasit. Ini akan ditangkap oleh zat atau makrofag atau sistem imun kita. Sistem imun ini akan mengeluarkan zat-zat tertentu atau ada namanya mediator inflamasi atau zat endogen, biogenik endogen atau sitokain. Ya, itu akan menyebabkan perangsangan di hipotalamus dan mengakibatkan peningkatan suhu tubuh. Harapannya dengan peningkatan suhu tubuh akan mengurangi replikasi atau pemecahan atau reproduksi dari virus, akan mengurangi jumlah patogen, kuman, bakteri dan sebagainya. Itulah fungsi dari demam. Kadang-kadang kita parno sama demam. Baru demam sedikit sudah diberikan paracetamol, terutama pada anak. Ya,
karena ya ketakutan kita. Artinya sebenarnya kalau misalnya demamnya kita punya ukur suhu Febris 37,8, 38 dan tidak ada sign yang atau tanda yang mengarah ke suatu tanda bahaya, tidak ada sesak, tidak ada kejang, cukup dengan memberikan kompres. Karena demam tersebut bisa sebagai proteksi terhadap tubuh. Tetapi apabila misalnya progresnya mengarah ke suatu kondisi yang berbahaya atau ada riwayat kejang sebelumnya, lebih baik diputus demam tersebut. Karena kejang itu kenapa sih bisa muncul? Karena ada respon demam. Demam yang terlalu tinggi dirasa hipotalamus mengakibatkan ambang kejang menjadi lebih rendah dan menyebabkan anak tersebut menjadi kejang. Oke, kita lihat pola-pola kejang atau pola-pola demam. Ada beberapa, ini punya tipe-tipe tertentu. Continue terus-menerus. Ini demamnya tidak pernah turun, demam terus-menerus. Ini bahaya kalau ini. Ya, ada penyakit-penyakit tertentu yang demam. Makanya pentingnya adalah pengawasan suhu. Setiap 6 jam atau setiap 8 jam kan teman-teman operan tuh ukur suhu pasien. Oh 39, oh 38,5. Peningkatan suhu tubuh yang terus-menerus dan memiliki fluktuasi tidak lebih dari 1 derajat. Artinya 39 aja terus-menerus, 39,1, 39,2, 38 tapi hanya 38,5. Artinya tidak jauh dari 1 derajat. Itu demam terus-menerus. Ini harus segera ditreatment. Kalau di negara-negara yang luar, demam itu akan dipantau dia. Sangat sulit mereka memberikan obat penurun demam kalau tidak ada tanda bahaya. Dibiarin dia demam, karena dari sana mereka tahu, oh ini demam oleh virus, oh ini karena demam ini. Ada kausa-kausa penyebab-penyebab tertentu. Kemudian remittent, penurunan suhu tiap hari tetapi tidak mencapai normal dengan fluktuasi 2 derajat. Artinya 30, 40, kemudian ke 37,9, tidak sampai mencapai suhu normal. Itu namanya demam remittent. Selanjutnya intermittent, peningkatan suhu tubuh pada waktu tertentu dan kemudian kembali ke normal. Hari ini saat ukur kok normal, beberapa jam lagi dia tinggi suhunya. Ini disebut dengan intermittent. Ada beberapa tipe intermittent tersebut. Ada demam quotidian namanya. Demam yang periodisitas siklus setiap 24 jam. Artinya sehari demam, sehari tidak. Ini pada malaria. Hari ini dia demam, besok tidak demam. Lusanya demam lagi. Intervalnya tiap 24 jam. Ini biasanya malaria falciparum. Banyak di kita. Next. Kemudian tertiana. Hari pertama demam, kemudian hari ketiga lagi kita cek, meningkat titernya 4 kali lipat menjadi 360. Oh mungkin berarti itu ada penambahan kuman dong. Logikanya seperti itu. Atau ada sekarang namanya tubek TF, tapi belum ada kita punya di sini. Ya, lihat gejalanya. Sebagian besar tidak bergejala. Karena apa? Karena kita terpapar setiap hari. Golongan penisilin. Beda halnya dengan alergi terhadap metampiron, entalgin, itu banyak itu angkanya. Tapi kalau alergi terhadap paracetamol sangat jarang. Gimana cara memastikan dia alergi atau tidak? Idealnya tes alergi atau diambil si paracetamol skin test dengan dosis yang sudah diencerkan sebenarnya. Ya, beberapa referensi menyebutkan boleh nggak alergi itu dikasih obat tersebut, dok? Boleh sebenarnya.
tetapi dengan dosis yang lebih kecil dan cara pemberian yang lebih pelan. Artinya misalnya punya paracetamol, kasih infus tapi tetesannya pelan. Ini harus saya kasih paracetamol, dok, harus, karena suhunya 41. Ayo, mau kasih Yasin, doa. Ini salah doa. Apalagi yang kompres, nggak mungkin salah. Harus kasih obat penurun panas. Caranya gimana? Lebih pelan tetesannya. Kalau obat oral, hilingkan caranya. Tetapi dosisnya lebih rendah. 250 dewasa nih. Biasanya saya pakai 250 miligram, hilingkan. Kemudian nanti kasih lagi 2 atau 3 jam, kasih lagi pada dosisnya kecil lagi seperti itu. Jangan langsung dosis besar, jangan langsung 1 gram. Ada kalanya ada respon, namanya respon hyperdose atau dosisnya terlalu tinggi yang menyebabkan orang tersebut ada reaksi inflamasi. Sebelum saya tutup, dokter atas penyampaian ini, semoga apa yang Amin. Dengan ini sesi pertemuan kita tanya jawab kita yang duduk dengan sama-sama membaca tanggal. Alhamdulillah.